Pagi ini kita akan membahas mengenai Kalbe Pharma. Next slide, please. Jadi ini adalah topik untuk Kalbe Pharma. Next slide, please. Jadi untuk fourth quarter 2022, mereka baru saja merilis unaudited revenue-nya sebesar 7,7 triliun di fourth quarter, di mana di fourth quarter 2022 untuk revenue bertumbuh sebesar 7,8% secara year-on-year, dan secara kumulatif di full year 2022 untuk revenue dari Kalbe Pharma itu 28,9 triliun, di mana ini bertumbuh 10,1% secara year-on-year, di mana ini masih inline dengan guidance dari perusahaan dan juga inline dengan estimasi kami dan juga konsensus dengan pencapaian sekitar 96%. Dan by segmen untuk full year 2022 revenue, ini semuanya dikontribusi dari anak usahanya, yaitu pharmaceuticals yang bertumbuh sebesar 7,5% secara year-on-year, consumer health bertumbuh double digit 14,6% secara year-on-year, nutritional 9,3%, dan juga distribution sebesar 10,6% secara year-on-year. Next slide, please. Sedangkan untuk gross profit margin masih menurun sebesar 200 basis points secara Q-on-Q dan juga 376 basis points secara year-on-year menjadi 38,2% di fourth quarter 2022. Di mana kita percaya ini dikarenakan perubahan dari product mix-nya mereka yang berkontribusi kepada gross profit margin yang lebih rendah dan juga kenaikan dari raw material prices yang menyebabkan gross profit margin lebih rendah. Walaupun demikian, KLBF telah mampu untuk melakukan cost saving di operating expense, di mana ini juga telah menopang bottom line-nya mereka dari penurunan gross profit. Sehingga KLBF masih memaintain net profit margin di 11,6% dibandingkan third quarter 11,6%, walaupun sedikit lebih rendah juga dibandingkan fourth quarter tahun sebelumnya, yaitu di 12,5%. Next slide. Untuk bottom line atau net profit di fourth quarter, KLBF membukukan 897 miliar, di mana hanya bertumbuh 0,2% secara year-on-year. Dan secara kumulatif di full year 2022, bottom line itu sebesar 3,3 triliun, di mana kita melihat bottom line dari KLB ini masih inline dengan estimasi dari kami dan juga konsensus dengan pencapaian 101% dan juga 70%. Next slide, please. Dan untuk outlook tahun 2023, KLBF expect bahwa revenue-nya akan bertumbuh 13-15% di tahun 2023, di mana ini akan datang dari semua pertumbuhan dari anak usahanya. Di mana untuk pharmaceuticals, dia memprediksi akan bertumbuh 20-24% secara year-on-year, di mana ini cukup kuat. Dan untuk consumer health bertumbuh 9-12%, dan juga distribution segment itu bertumbuh 12-15%. Sedangkan untuk EPS growth di-expect akan bertumbuh 13-15%, di mana untuk forecast kami itu saat ini di 13% secara year-on-year. Dan perusahaan akan meningkatkan ASP sekitar 3-6% secara year-on-year untuk semua segmen di tahun 2023. Next slide, please. Dan untuk payout ratio dari KLB Pharma masih di-maintain di 45%-55%. Dan untuk CAPEX tahun ini itu sebesar 1 triliun untuk production capacity, distribution, dan juga network expansion. Dan guidance ini didasarkan dari GDP assumption di 5-5,5% dan juga nilai tukar rupiah against US dollar yang sebesar 14.800. Dan untuk tahun ini KLB juga akan terus expand di produk unbranded-nya mereka, di mana untuk produk unbranded memang kita tahu untuk marginnya tidak terlalu bagus, namun mereka juga masih terus melanjutkan biosimilar products yang akan membantu marginnya mereka ke depannya. Next slide. Dan kita lihat bahwa biosimilar products ini akan improve margin dari Kalbe Pharma ke depannya, walaupun secara gradual. Next slide, please. Secara overall, kita maintain forecast dan juga rekomendasi kita untuk Kalbe Pharma. Kita juga masih menunggu untuk audited result dari Kalbe Pharma untuk full year 2022. Untuk target price kita itu di 2.400, di mana ini berdasarkan PI 30 kali di EPS tahun 2023. Next slide, please. Terima kasih. Sekian untuk Kalbe Pharma. Saya Christine Natasha dari Research Department. Terima kasih.